kembali lagi bersama saya, Hermes Cici Harminga, dengan NIM 2306040010 akan membawakan materi terbaru berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban juga. Yang pertama, kita mengetahui bagaimana subtema dari materi yang akan saya bawakan, yaitu konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara, di mana itu meliputi status asas, syarat kewarganegaraan. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian warga negara. Warga negara adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara sederhana, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Status warga negara dapat didasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Yang berikut kita mengulas berkaitan dengan asas warga negara. Yang pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Asas ini dinamakan asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis menentukan berdasarkan orang tua tanpa memperhatikan tempat kelahiran. Ini berlaku di negara-negara yang tidak terbatas oleh lautan, seperti negara-negara di Eropa kontinental dan Cina. Jadi asas ius sanguinis itu contohnya di mana seorang itu dilahirkan di Indonesia, tetapi dia adalah orang tuanya itu berasal dari negara Cina, berarti dia dikatakan merupakan warga negara Cina karena menurut asas ius sanguinis. Yang berikut, asas ius soli berlaku jika seorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Ini banyak diterapkan di negara-negara imigran seperti Amerika, Australia, dan Kanada. Ambil contoh konkretnya atau saya perjelas sedikit. Misalnya seorang lahir di negara Amerika. Walaupun dia punya orang tua itu berasal dari negara lain, karena dia lahir di Amerika, maka dia disebut warga negara Amerika, dengan catatan dia juga lahir besar di Amerika. Yang berikut, yang kedua, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Tadi itu berdasarkan kelahiran, yang kedua berdasarkan perkawinan. Ada asas kesatuan hukum. Asas ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti status suami setelah perkawinan dan selama perkawinan berlangsung. Jadi, ada asas kesatuan hukum ini menyatakan bahwa suami dan istri itu jika sudah sah dalam proses perkawinan, maka kewarganegaraan dari istri itu mengikuti kewarganegaraan dari sang suami jika sudah sah nikah ataupun selama perkawinan berlangsung. Asas ini dianut oleh beberapa negara seperti Belanda, Prancis, dan lainnya. Yang berikut, asas persamaan derajat. Asas ini menyatakan bahwa status kewarganegaraan suami atau istri tidak berubah setelah perkawinan, sehingga mereka tetap memiliki asal masing-masing. Beberapa negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Yang berikut, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? Yang pertama, karena kelahiran. Seorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia jika dilahirkan di wilayah Indonesia. Nah, tadi kita kaitkan dengan asas ius sanguinis. Tadi jika di mana dia dilahirkan, maka di situ kewarganegaraannya. Jadi cara memperoleh kewarganegaraan itu bisa juga karena faktor kelahiran. Yang kedua, karena kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah proses pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat. Jadi
Ada juga karena faktor kewarganegaraan. Jadi, faktor kewarganegaraan ini adalah proses pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat. Adapun saya tidak mengulas di sini berkaitan dengan syarat dari orang luar itu memperoleh kewarganegaraan di sini. Yang paling jelas yaitu saya tidak menjelaskan secara terperinci. Yang pertama, sudah tinggal minimal 5 tahun di Indonesia, berusia 17 tahun ke atas. Itu tentunya kan sudah bisa dibuat KTP. Habis itu, jika sudah mempunyai suami harus sudah sah dalam perkawinan. Yang berikut, karena dikabulkannya permohonan seorang dapat memperoleh status rakyat Indonesia setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditentukan. Tadi syarat yang saya ulaskan itu tidak mencakup seluruhnya, tapi kurang lebih jika bagian yang pertama itu dari cara memperoleh yang ketiga itu yaitu karena dikabulkan permohonan. Adapun permohonan itu berdasarkan syarat yang tadi yang saya sebutkan, itu hanya beberapa saja. Tetapi jika syarat itu sudah dipenuhi dari misal ini dari orang luar ya, jadi seseorang bisa dikatakan warga negara khususnya negara Indonesia, karena ini adalah syarat untuk masuk dalam kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, karena perkawinan. Jika seorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan tersebut berhak memperoleh status kenegaraan Indonesia. Di bagian sini, jika seorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan tersebut berhak memperoleh status kenegaraan Indonesia. Jadi ini bisa dipertimbangkan juga karena ada salah seorang atau beberapa orang juga pasangan yang menikah dengan orang luar, tetapi mereka memilih untuk mengikuti suami atau istri yang dari luar. Jadi ini tergantung dari pertimbangan dari kedua pasangan tersebut. Tidak diharuskan karena perkawinan maka otomatis menjadi warga negara tersebut. Jadi yang berikut karena turut ayah dan atau ibu. Anak yang masih di bawah umur dapat menjadi warga negara Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Nah, ini yang sering terjadi, di mana anak yang belum mempunyai surat keterangan kependudukan yaitu tanda kewarganegaraan itu akan dinyatakan warga negara Indonesia karena kedua orang tuanya itu sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang berikut karena pernyataan seseorang yang memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara sukarela. Jadi tadi itu merupakan ulasan singkat dari saya dan juga beberapa materi yang cukup singkat, sederhana dan sangat menarik untuk dipelajari juga bagi kita. Jadi sekian saja materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam penulisan, pengungkapan kata, maupun kesalahan dari segi apapun. Jadi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.